أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lahu. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah kembali memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Dan pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur kita, memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, harta kita, dan juga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita. Dan semoga menjadi bekal kita bertakwa kepada Allah, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan bekal kita menghadapnya di akhirat nanti, insyaallah. Para jamaah, para bapak ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pada kitab Nahwa Akhlaqis Salaf yang dikarang oleh Syekh Salim Ibn Ain Al-Hilali hafizahullah taala, dan kita pada tema yaitu tentang mubtilatul amal, yang mana kita telah sampai pada yakni ityanul kuhan wal arrafi, yaitu mendatangi dukun dan mendatangi para peramal, yang mana kemarin kita sempat mengambil pembahasan ini sedikit ya, kemudian belum kita selesaikan, dan insya Allah kita akan selesaikan pembahasan ini, kemudian baru dilanjut dengan uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, termasuk yang bisa membatalkan amal-amal itu adalah mendatangi kahin, mendatangi dukun ya. Kahin jamaknya kuhan. Kuhan itu jamak dari dukun-dukun. Kemudian arraf itu peramal ya. Jamaknya ya arrafun atau arrafin. Nah, kemarin disebutkan para dukun, para kahin itu menggunakan media-media tertentu. Ya, ada yang pakai media tangan, pakai media bejana, ya, pakai media macam-macam. Yang semua itu pada dasarnya kebohongan, tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan syariat, dan tidak akan sesuai dengan kenyataan, malah menambah seseorang semakin khawatir, takut. Ya. Orang datang ke seorang yang berilmu ketika diberikan satu nasihat, diberikan satu kabar gembira ya, dari orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu. Dia pulang dari majelis ilmu, pulang dari nasihat orang-orang yang berilmu, hatinya tenang. Beda dengan orang yang datang kepada dukun, datang pada arraf, datang dari peramal.
pulang-pulang bingung malah, khawatir. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Karena mereka itu memasukkan syubhat, memasukkan kabar-kabar berita yang bohong, ya, yang mana telah ditegaskan bahwasanya mereka itu akan menambah kekhawatiran, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari manusia itu meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Maka bangsa jin tersebut akan menambah pada dirinya itu ketakutan. Seorang dukun, seorang kahin, seorang peramal itu, ya, terkadang mereka memiliki beberapa, ya, ramalan atau beberapa, ya, mantra-mantra yang bisa di sana bekerja sama, ya, bahasanya bekerja sama dengan syaitan, dengan jin, yang malah menambah kekhawatiran-kekhawatiran. Maka dari itu, di pokok atau di pembahasan kali ini disebutkan pula bahwasanya termasuk yang membatalkan amalan itu adalah mendatangi dukun dan mendatangi peramal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis, ya, disebutkan dalam kitab ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman man atahum, yaitu pada orang-orang yang mendatangi dukun dan mendatangi kahin tadi. Apalagi sa'alahum, mereka bertanya biadami qabulin, walaupun setelah dia tanya dikasih kabar dia nggak membenarkan kabarnya. Ancamannya apa? La yakbalu sholat aw la yukbalu la tukbalu sholatuhu arba'ina yauman. Mereka itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Muslim, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada peramal, kemudian dia bertanya kepada hal tertentu tanpa ada embel-embel membenarkan daripada pertanyaannya atau membenarkan daripada pernyataan dari peramal, hanya bertanya saja, maka lam tuqbal lahu sholatuhu arba'ina yauman, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Namun ancaman ini bukan berarti menggugurkan kewajiban sholat. Sudah datang ke dukun, kemudian ada penjelasan bahwasanya sholatnya nggak diterima, tidak sholat sekalian, ganda. Sudah mendatangi dukun dan dia tidak sholat. Artinya apa? Sholat itu tetap menjadi kewajiban bagi dirinya, namun sholatnya tidak diterima. Ya. Nah, ini yang menjadi dasar mu'alif kitab ini, bahwasanya ancaman orang yang mendatangi dukun peramal itu tidak diterima amalannya atau lenyap pahalanya, walaupun dia tetap berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Ya. Di pendapat yang lain, tidak hanya sholatnya yang tidak diterima, penyebutan tidak diterima sholat selama 40 hari ini adalah penyebutan juga untuk ibadah-ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena sholat ini adalah ibadah yang paling afdal. Jika saja sholatnya tidak diterima, bagaimana dengan ibadah yang lain? Puasanya, infaknya, dan seterusnya daripada amalan-amalan kebaikan. Disebutkan la tuqbal sholatuhu itu karena sholat itu yang paling wajib. Kalau sholat aja keguguran, gugur dari wajibnya sholat itu tidak gugur, artinya tetap wajibnya tidak akan pernah hilang, itu sholatnya tidak diterima, apalagi dengan amalan-amalan yang sifatnya itu tidak wajib, ya, malah tidak diterima, lebih berhak daripada penyebutan sholat di sini. Ya, wa hadzal wa'id liman atahu wa sa'alahu.
Ini adalah ancaman bagi mereka yang mendatangi dan menanyakannya, belum sampai membenarkannya. Walakinnalladzi yusaddiquhum, akan tetapi orang yang membenarkannya, fa innahu kafirun, maka dia jatuh kepada kekufuran, bima anzala ala Muhammadin, dengan apa yang dibawa oleh, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, man ata'arrafan au kahinan, barang siapa yang datang kepada peramal atau dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan, bima yaqulu, terhadap apa yang dikatakan, faqad kafara, maka sungguh telah kufur, bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini yang pertama adalah kufur. Yang pertama adalah batal atau tidak diterima amalan-amalannya. Ya, mengatakan di antara para ulama tidak hanya sholat, namun juga amalan-amalan yang lainnya. Ini belum sampai membenarkan. Kalau membenarkan jatuh kepada kekufuran. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai jatuh kepada kekufuran? Yaitu karena antara membenarkan dukun, membenarkan peramal, dengan membenarkan Al-Quran dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah kumpul. Karena dukun akan dan peramal itu akan membawakan sebuah hal-hal yang sifatnya gaib. Dalam Al-Quran tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di titik inilah mereka itu tidak bisa bercampur antara orang yang meyakini Nabi Muhammad SAW, meyakini Al-Quran dan Sunnah, meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan meyakini dukun, tidak akan satu. Kenapa? Karena Al-Quran menegaskan tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada yang membenarkan peramal, membenarkan dukun, itu artinya dia mengingkari ayat atau mengingkari hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah, dia batalkan. Karena dia seperti mengakui adanya orang yang mengetahui hal gaib itu adalah peramal atau dukun. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kumpul, ya. Sebagaimana ya dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada yang bisa mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang bisa mengetahui orang yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada satupun dari makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi mengetahui al-ghaibah, yang ghaib, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia membenarkan adanya kebenaran pada peramal dan dukun, maka dia seakan-akan mengkufuri ayat ini. Satu. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 88. Nabinya dalam Al-A'raf ayat 88. Seandainya aku mengetahui apa yang gaib, maka aku akan banyak terhindar dari keburukan, artinya memilih sesuatu yang baik-baik. Ya, akan mendapati sesuatu yang baik-baik. Tapi kenyataannya Nabi pun mendapatkan ya musibah. Nabi pun mendapatkan sesuatu hal yang tidak atau yang beliau rintangan dari dakwanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang nabi pun yang dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala pun tidak mengetahui hal yang gaib. Seandainya mengetahui hal gaib, maka nabi akan banyak
akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan dalam arti tidak terkena keburukan. Surat Al-A'raf ayat 88. Kemudian dalam surat Jin juga ayat 26 sampai 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak memberikan pengetahuan atas sesuatu hal yang gaib pada dirinya itu seorang pun, illa manirtado mir rasulin, kecuali di antara rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dan sesungguhnya hanya sedikit daripada rasul-rasul yang diberikan kabar tentang hal-hal gaib, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu dari para malaikat di muka bumi ini, di depan maupun di belakang. Artinya hal-hal yang gaib itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mengetahui hal gaib kecuali orang-orang yang diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan bahwasanya kenapa orang yang mendatangi peramal, mendatangi dukun itu masuk kepada orang yang kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena mereka akan banyak membatalkan daripada dalil-dalil dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Karena tidak ada satupun yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini disandarkan kepada seseorang ataupun yang disebut dengan peramal atau dukun tersebut, maka ini bisa sampai pada mengkufuri apa yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dalam kitab ini disebutkan ya, sebagian Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian para utusan alaihimussalam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang ya keutamaan berupa mukjizat. Ya. Ada seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, antaranya Nabi Isa bisa mengetahui kabar ya dari apa yang disimpan oleh seseorang di rumahnya. Kalau tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mukjizat, maka Nabi Isa tidak akan mungkin mendapati hal tersebut. Sebagaimana Nabi Khadir ya diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang akan terjadi. Itu merupakan keistimewaan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disebut mukjizat, yaitu sesuatu hal yang menyelisihi adat, khariqu lil adah, sesuatu yang menyelisih adat ya, entah itu mengetahui sesuatu yang akan terjadi ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada nabi-nabinya seperti Nabi Isa, seperti Nabi Khadir, bahkan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan karena ya, para nabi tersebut mengetahui hal gaib dengan sendirinya, namun itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuatu yang menyelisih adat ya, artinya sesuatu yang istimewa yang harusnya itu sunnatullah di dunia itu tidak mungkin terjadi, tetapi itu bisa terjadi ya. Selain daripada mukjizat, ada yang disebut dengan karomah. Ahli sunnah wal jamaah ya, mengakui adanya mukjizat dan mengakui adanya karomah. Adapun mukjizat adalah sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan yang ada, namun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, para rasul. Namun karomah itu diberikan kepada abduhu sholih, hamba yang saleh, hamba yang saleh.
Sebagaimana ya dalam riwayat ya, yaitu Umar ya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bisa mengarahkan pasukan dari jauh. Kemudian dari hamba-hamba yang soleh lainnya yang kita tidak ketahui ya. Namun ketika ada seseorang yang memiliki keistimewaan berupa karomah seperti ini, yang jelas kita timbang dulu apakah dia termasuk ahli yang soleh ataupun tidak ya. Jika termasuk ahli soleh, maka kita juga meyakini adanya karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Nah, tapi ini bukan kriteria daripada para arraf ya Bapak Ibu ya, para peramal, para dukun. Ataupun ada yang menyamar ya, seakan-akan soleh sehingga dia bisa ditanya langsung jawab, maka tidak boleh kita langsung percaya. Karena yang dilakukan oleh para abduhus soleh itu tidak seperti itu, tidak be-request ya, bahasa kita tidak be-request, semenjak ditanya langsung bisa, tidak bisa begitu ya. Tapi ada pun orang-orang peramal kahin itu ya, yang dengan mudah mengatakan ini dan itu dari hal-hal yang gaib ya, walaupun penampilannya seperti orang-orang yang soleh ataupun bahkan menampilkan perilaku yang soleh, maka ini juga kita perlu waspada. Karena apa? Hal-hal yang gaib itu asalnya kita atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu tertutupi, tidak bisa lihat, tidak bisa mengerti. Jika ada yang mengeklaim dengan sembarangan mengatakan ini dan itu, menjawab hal ini dan itu, yang sesuatu itu merupakan sesuatu yang gaib, maka ya kita perlu berwaspada diri ya, agar tidak mudah untuk percaya terhadap hal-hal yang semestinya seorang itu tidak mengetahui hal yang gaib. Wallahu taala alam ya. Disebutkan bahwasanya ada sebagian memang dari hamba yang soleh itu diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sembarang orang yang kita ketahui bisa memiliki sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan kemudian kita katakan itu adalah karomah sebelum kita melihat, menimbang apakah orang itu termasuk orang yang soleh. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, kalau tidak salah ini Ibnu Mas'ud yang mengatakan ya. Nanti kita kembali cari lagi siapa yang mengatakan ini. Sebagian ulama mengatakan afdolul karomah huwal istiqomah. Abu kama qala rahimahumullah. Sebenarnya karomah yang paling tinggi itu adalah istiqomah. Al istiqomah afdolul karomah. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Keistiqomahan itu adalah sebaik-baiknya karomah. Seandainya ada orang soleh, ya bahasa kita tidak sakti ya begitu ya. Ternyata dia mempunyai keistiqomahan, mempunyai kelanggengan dalam ibadah, maka sungguh itu lebih afdol daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hal yang menyelisih adat kebiasaan ya, yang disebut dengan karomah. Maka benar dikatakan al istiqomah afdolul karomah. Istiqomah itu bagi orang-orang atau bagi walinya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebaik-baik daripada karomah ya. Maka bisa saja ya, orang yang biasa-biasa saja itu merupakan walinya Allah dengan memiliki karomah berupa istiqomah ya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah jadikan wali-walinya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan istiqomahan sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Taib ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bait nazom ya yang kita akan baca sedikit. Kaitannya dengan dukun, kaitannya dengan peramal. Yaitu disebutkan tentang ilmu nujum.
Ya, ilmu nujum itu kan ilmu yang identik ya, Bapak Ibu, dengan ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu meramal. Ya, ini ada sebagian bait syair yang disebutkan oleh Abdullah ibn Muhammad al-Andalusi al-Maliki, yaitu Abdullah ibn Muhammad dari Andalusia, mazhabnya Maliki. Beliau mengatakan dalam syairnya, la tattabi' ilman nujum fa innahu muta'alliqun bi zakharafil kuhan. Jangan engkau mengikuti ilmu perbintangan. Apa itu namanya? Astrologi paling Bapak Ibu nggih. Atau astrologi insyaallah ya. Fa innahu muta'alliqun, maka sesungguhnya ilmu nujum itu, ilmu perbintangan itu ada sangat kaitannya dengan pernak-pernik dukun ya. Zakharafil kuhan, pernak-pernik perdukunan. Maksudnya di sini ilmu meramal, bukan ilmu mengetahui arah mata angin. Ya, kalau di pelaut itu bisa melihat mata angin itu dengan cara, kalau malam hari itu Bapak Ibu, dengan cara melihat bintang. Itu memang ada tanda-tandanya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah untuk menebak apa yang akan terjadi, bukan menebak arah mata angin. Tapi nanti dijelaskan. Ilmun nujumi wa ilmun syar'i Muhammadin fi qalbi abdin laisa yajtami'an. Ilmu perbintangan, astrologi tadi itu dengan ilmunya Nabi Muhammad atau dengan syariatnya Nabi Muhammad dalam hati seseorang itu tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena tadi dalam syariat ini menyebutkan bahwasanya ilmu atau mengetahui hal gaib itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sedang ilmu perbintangan itu adalah ilmu yang memiliki atau mengeklaim dirinya mengetahui hal yang gaib berupa ramalan-ramalan. Maka tidak mungkin bersatu. Ibaratnya ilmu nujum dengan syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bersatu dalam hati seorang Muslim. Tidak mungkin. Iya. Alaha dalilun sa'adatun au syakwah. Ya. Apakah dia itu menjadi bukti adanya orang yang berbahagia dan adanya orang yang berduka? Jadi ilmu nujum itu apakah menjadi sebuah indikator orang ini mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kesusahan? La walladzi bara'al wari baroni. Tidak mungkin, demi zat yang menciptakan makhluk. Tidak mungkin ini. Ya. Karena kita ketahui bahwasanya yang menakdirkan semuanya ini Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hitungan nujum, bukan karena hitungan bintang-bintang. Maka tidak menjadi sebuah dalil, tidak menjadi sebuah indikator orang bisa mengetahui kebahagiaan dan kesusahan. Tidak mungkin. Kemudian disebutkan ya dalam bait ini ya, innan nujuma. Ini saya langsung langkahi saja ya. Karena ini yang penting bagi kita. Sebenarnya bintang-bintang itu fungsinya apa sih gitu. Innan nujuma, sesungguhnya bintang-bintang itu ala salasati aujahin. Ada 3 hal, 3 fungsi ya. Fasma maqalan naqid. Maka dengarkanlah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang pernah memberikan kepastian begitu ya. Ba'dan nujumi khuliqna zinan lis-sama. Fungsinya pertama, bintang itu diciptakan karena untuk hiasan di langit. Ya. Sebagaimana hiasan yang ada di mahkota seseorang wanita. Ya. Terkadang kawakibu tahdil musafir. Fungsinya bintang-bintang itu untuk menunjukkan para musafir, orang yang melakukan perjalanan fissara, di dalam perjalanan malamnya, warujumu kulli syaitanin, dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai pelempar syaitan ya. Jadi fungsi pertama adalah sebagai penghias langit, fungsi kedua adalah sebagai penunjuk orang yang safar, baik itu di tengah lautan maupun di tengah padang pasir ya. Dan yang fungsi terakhir adalah yang ketiga, kata bait di sini adalah sebagai pelempar
syaitan. Itu adalah fungsi dari nujum atau fungsi dari bintang. Ya. Kalau di arah utara itu ada namanya apa gitu namanya, terus yang di selatan arahnya apa ya? Saya sendiri kurang tahu. Tapi itu bisa menunjukkan arah, ya, mata angin. Dan ini merupakan fungsi atau bintang itu bisa dijadikan petunjuk orang-orang yang musafir di tengah malam khususnya. Tapi kita selesai pada pembahasan tentang ityanul kuhan wal arrafin. Ya. Di antara amalan yang bisa membatalkan amalan-amalan itu adalah mendatangi dukun, mendatangi peramal. Kalau mendatanginya saja walau tidak membenarkan itu bisa tidak diterima seluruh amalannya, maka membenarkannya itu masuk kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Baik. Sekarang kita membahas tentang pembahasan amalan selanjutnya yang membatalkan amalan, yaitu uququl walidain. Uququl walidain. Yaitu durhaka kepada orang tua. Uququl walidain. Laqad amara Allah Subhanahu wa taala bi ibadatihi wa tauhidihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah dan mentauhidkan Allah. Wa ja'ala birral walidaini makrunan bidzalik. Dan sungguh Allah itu menjadikan amal soleh, yaitu berbakti kepada orang tua, itu digandeng dengan amalan tauhid, amalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya berbakti kepada orang tua, perintah tauhid dan perintah berbakti kepada orang tua itu digandeng dalam beberapa ayat. Antaranya yaitu surat Al-Isra ayat 33. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian alla ta'budu, hendaklah tidak menyembah illa iyyah, kecuali kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Itu perintah yang awal wajibin, perintah yang paling awal bagi kita itu adalah mentauhidkan Allah. Ya. Dan perintah selanjutnya dalam ayat ini, Al-Isra ayat 33 ini adalah berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan pentingnya amalan tersebut. Kemudian ya, dalam ayat disebutkan juga berbakti kepada orang tua adalah kewajiban, termasuk wasiat kepada manusia. Dan agama kita itu adalah agama fitrah, Bapak Ibu sekalian. Fitrah kita itu adalah kita senang dengan orang yang berbuat baik kepada kita. Dan sebelum kita mengenal siapapun, orang yang paling berbuat baik kepada diri kita ya orang tua kita. Maka dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir." Wa wassaynal insana, dan telah kami wasiatkan kepada manusia itu biwalidayhi ihsana, dengan kedua orang tuanya itu dia berbuat kebaikan. Kemudian disebutkan lagi untuk mengingat bahwasanya sudah diwasiatkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan lagi untuk menimbulkan rasa bahwasanya berbuat baik kepada orang tua itu merupakan kewajiban dan harusnya fitrah, harusnya sesuatu yang memang itu dilakukan oleh siapapun yang punya ya orang tua. Kenapa? Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, diingatkan. Ya. Dahulu ibumu itu mengandung dalam keadaan susah, wahnan, dalam keadaan susah, ala wahnin, di atas kesusahan. Jadi susahnya itu bukan hanya susah biasa, tapi susah di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian diingatkan lagi setelah mengandung selama
kurang lebih 9 bulan dalam keadaan wahnan ala wahnin. Kemudian diingatkan juga wa fisaluhu fi amaini. Kemudian kamu itu baru disapih, dipisah ya dari ibu. Dalam arti dipisah di sini adalah dipisah, disapih, tidak menyusui. Itu sampai 2 tahun. Maka hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah, wali walidaika, dan juga bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepada dirikulah engkau akan dikembalikan. Baik. Di sini digabungkan syukur kepada Allah yang menciptakan kita, ya, digabungkan dengan syukur kepada orang tua. Siapa lagi makhluk yang digabungkan rasa syukurnya itu dengan rasa syukur kepada Allah kecuali manusia istimewa ini, yaitu orang tua kita. Nah, ya. Apalagi orang tuanya masih hidup, maka ya dijanjikan pintu surga yang paling tengah. Masya Allah. Barang siapa yang orang tuanya hidup kemudian dia berbakti kepadanya, maka dia memiliki pintu surga yang paling tengah. Ini menunjukkan betapa besarnya amalan, yaitu amalan berbakti kepada orang tua. Selain itu Allah menggabungkan rasa syukur kepada Allah yang menciptakan kita, ya, dengan rasa syukur orang tua kita yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ada di dunia ini. Ya. Disebutkan kembali ya dalam surat Al-Ahqaf mungkin ya. Ini untuk menambahi referensi tentang wasiat kita untuk berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya ihsana. Ya, akan berbuat baik kepada orang tuanya, berbakti. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibu kalian itu atau ibunya itu, ya, mengandung dalam keadaan susah payah, kurha. Wa wada'athu kurha. Kalau tadi disebutkan hanya pas hamilnya, wahnan ala wahnin, di surat Al-Ahqaf ini disebutkan 2. Disebutkan waktu hamil dia itu dalam susah payah, apalagi wa wada'athu kurha, dalam ketika melahirkan pun dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dihitung dari mulai dia di kandungan sampai akhirnya dia disapih itu jumlahnya adalah 30 bulan. Ya, maka para ulama ya memberikan satu kejelasan bahwasanya ketika hamil itu 9 bulan, maka 30 dikurangi 9, sekitar berapa Bapak Ibu? 21 ya, 21 bulan. Ya. Itu juga menjadi dalil bahwasanya fisal menyapi anak itu ya antara 21 bulan sampai 2 tahun. Seperti itu. Baik, ini adalah wasiat-wasiat untuk berbuat baik kepada orang tua yang ada dalam Al-Quran. Dan juga banyak sebenarnya ya. Di dalam hadis dijelaskan ada seorang laki-laki menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Man ahakun nas bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak atas baiknya persahabatanku, baiknya aku memperlakukan dia? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka." Masih tidak puas, beliau mengatakan, "Summaman?" Qala summa ummuka. Ibumu. Berarti 2 kali Bapak Ibu. Pertama ibu, kedua ibu, ditanya lagi, "Summaman?" Kemudian siapa? "Summa ummuka." 3 kali. Kemudian summaman, summa abuka. Ya, kemudian baru bapak. Ya. Jadi ibu mempunyai wasiat lebih banyak daripada bapak-bapak. Ya. 3 kali diwasiatkan untuk berbuat baik kepada ibu, kemudian setelah itu berbuat baik kepada orang tua. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
berbuat baik kepada orang tua, ya, yaitu dalam hal yang ma'ruf, ya. Taat kepada orang tua dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajib, apalagi maka wajib secara syariat, juga wajib secara, karena itu perintah orang tua. Atau sesuatu hal yang mubah kemudian diperintahkan oleh orang tua, maka ini juga sebuah buah kewajiban, dengan catatan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mentaati orang tua kita. Ya. Dan banyak hadis diceritakan ada seseorang pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berbaiat kepada Rasul, ya. Dalam keadaan beliau ini lemah. Sebenarnya dia ingin berbaiat dan berjihad. Namun dia mengadu kepada Rasul bahwasanya dia tidak sanggup berjihad. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan, ya, apakah engkau punya orang tua? Ya. Fahal min walidaika ahadun, apakah masih tersisa dari dua orang tuamu itu salah satu yang masih hidup? Qala na'am. Iya, saya masih tersisa dari dua orang tua. Bal kilahuma, bahkan dua-duanya masih hidup. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatabtaghil ajra minallahi ta'ala, maka carilah pahala dalam berbakti kepada keduanya. Padahal beliau ini ingin berjihad, kemudian dikatakan ketika dia lemah dalam berjihad, maka carilah pahala jihad itu dengan berbakti kepada orang tua, karena dirinya tidak bisa berjihad. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dari para sahabat, ya, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyu amalin ahabbu ilallah, ya, manakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala summa ay, kemudian apa ya Rasul? Qala birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Summa qala, summa ay, kemudian apa ya Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah. Masya Allah. Pertama adalah salat yang merupakan, ya, tiang agama kita, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ternyata adalah, ya, berbakti kepada orang tua, baru disusul dengan jihad. Itu adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang perlu kita perhatikan terkait membahas tentang birrul walidain adalah tentang khawalah. Ini mungkin belum banyak disampaikan, ya, tapi mungkin ada, perlu kita sampaikan kembali. Al-khawalah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah saudara dari ibu kita. Ya, itu biasanya memang terlepas dari pembahasan birrul walidain. Tapi perlu kita sampaikan. Rasul pernah bersabda, al-khalatu fi manzilatil Al-khalah itu saudara ibu, bibi kita dari ibu kita, itu yang namanya, yang bahasa Arabnya al-khalah, itu seperti di posisi ibu. Maka ketika kita ingin berbakti kepada ibu kita, jangan lupa berbakti kepada bibi kita, al-khalah. Ya, lebih-lebih mungkin bibi kita bahkan orang tua kita wafat, ibu atau bibi kita masih hidup, maka boleh kita berbakti kepadanya. Ya, al-khalah. Terlebih lagi mungkin beliau sudah sepuh. Ya. Fi manzilatil Nah, bagaimana, ya, kalau berbakti kepada orang tua di saat mereka masih hidup, itu, ya, dengan cara yang ma'ruf, dan kita sangat ketahui banyak dari amalan-amalan yang bisa disebut dengan berbakti kepada orang tua. Maka bagaimana jika kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Ya. Maka dalam hadis dikatakan, ya, berdoa. Karena dalam hadis termasuk amalan jariah untuk orang tua kita itu adalah wa waladin sholihin yad'ulah. Ya. Dan anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Namun mendoakan ini bukan berarti menunggu sampai beliau wafat, Bapak Ibu sih. Ya, beliau masih hidup kita doakan. Namun lebih-lebih ketika beliau sudah wafat, maka cara berbakti kepada mereka adalah dengan cara mendoakannya. Satu.
Kemudian cara berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah wafat adalah dengan cara memenuhi wasiatnya. Beliau pernah berwasiat apa? Ya, terkadang orang tua itu berwasiat kepada anaknya. Kita tunaikan wasiatnya. Ya, wasiat itu tidak kadangkala tidak tentang harta, kadangkala tentang amal baik, amal soleh. Ya, rukun sama saudara, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian macam-macam. Ya, ada pamanmu, ada bibimu, berbuat baik kepada mereka dan seterusnya. Wasiat-wasiat seperti itu kita tunaikan. Dalam rangka apa? Itu adalah bagian daripada amal soleh beliau kepada kita. Dan itu termasuk apa? Man dalla ala khair falahu ajruhu wa ajru man tabi'a minhu. Jika orang tua kita menunjuki sesuatu hal yang itu merupakan amal soleh, yang dapat kebaikan siapa Bapak Ibu sekalian? Bapak kita, ibu kita, dan juga diri kita sendiri. Mengamalkan wasiatnya berupa wasiat yang itu merupakan perintah yang baik, ya, atau perintah yang mubah barangkali, itu merupakan berbakti kepada orang tua dan terkandung di dalamnya itu memenuhi menyambung nasihat kebaikan yang bisa mengirimkan pahala bagi orang tua kita. Menunaikan wasiatnya. Ya, dan mungkin menunaikan daripada hutang-hutang yang masih belum terselesaikan, itu juga termasuk cara kita berbakti kepada orang tua kita. Bahkan menyambung tali silaturahim kepada kerabat kita. Bapak kita punya saudara, ibu kita punya saudara, atau siapapun, bahkan masih punya bibi yang masih hidup, berarti neneknya kita, tapi bibinya ibu atau bibinya bapak, kita sambung mereka. Maka itu juga termasuk cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Ya. Termasuk cara berbakti kepada bapak ibu kita yang sudah wafat adalah menyambung kekerabatan. Terlebih adalah orang-orang yang dituakan oleh bapak ibu kita. Kemudian termasuk berbakti kepada orang tua yaitu yang sudah wafat, yaitu ziarah kepada teman dekat bapak ibu kita. Termasuk ziarah kepada bapak ibu kita itu adalah berbuat baik kepada orang tua kita. Ya. Di sana daripada mungkin sahabat, teman karib, ya, waktu di musola, waktu di masjid, waktu kajian, bapaknya tahu itu ada teman dekat, ya, beliau sambangi sebagai bentuk baktinya kepada orang tua. Itu juga termasuk berbakti kepada orang tua. Jadi menyambung kembali persahabatan antara bapaknya dengan sahabatnya tadi dengan cara mengunjungi sahabatnya bapak kita, itu juga termasuk berbakti kepada orang tua. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya masih belum selesai, kita baca terakhir ya. Kenapa durhaka kepada orang tua ini termasuk hal yang membatalkan atau bisa menghapus amalan-amalan. Ini hadis yang dulu pernah kita baca juga, ya, hadis riwayat Ma'to takhrijuhu, ya. Sudah lewat takhrijnya, kita buka lagi takhrijnya riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan salah satun la yaqbalullahu minha sarfan wala adla. Ada 3 orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal solehnya, yaitu dan keadilannya, yaitu aqin, orang yang durhaka kepada orang tuanya, wa mannanin, dan orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, wa mukadzibul qadari, dan orang-orang yang mendustakan takdir. Jadi ini masuk di hadis yang awal dulu itu, yaitu hadis tentang menyebut-nyebut kebaikan, ya, itu bisa membatalkan amalan-amalan, ya, dan juga hadis yang berkaitan dengan ingkar terhadap takdir itu dimasukkan dalam satu hadis, ya, ada 3 orang, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian orang yang menyebut-nyebut pemberian, kemudian selanjutnya adalah tidak beriman kepada takdir atau mendustakan takdir. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya insya Allah kita akan membahas amalan yang bisa membatalkan
amalan, yaitu idmanu alal khamri, yaitu apa? Idman itu mabuk, Bapak Ibu. Mabuk yang kecanduan itu idman. Alal khamri, khamr ya. Artinya dia mabuk khamr. Itu termasuk orang yang nanti amalannya tidak diterima atau amalannya lenyap ya. Masih beberapa amalan lagi, ada sekitar 3 amalan lagi, kemudian kita selesai pada pembahasan mubtilatul amal. Insya Allah kita akan pindah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kibar, yaitu sombong. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Sesuatu kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد